Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang titrasi, yaitu materi kelas 11 KD 13. Masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang asam basa. Jadi titrasi ini tujuannya untuk mengetahui pH suatu larutan yang tidak diketahui pH-nya. Jadi misalkan pH suatu limbah gitu kan, untuk menganalisisnya, limbah ini seberapa besar pH-nya. Jadi nanti bisa, kalau bisa diketahui pH-nya, bisa diprediksi bahayanya, kira-kira gitu. Dan tidak hanya untuk mengidentifikasi suatu limbah, tapi banyak hal lah yang bisa diidentifikasi melalui titrasi. Lingkup dari materi tersebut yaitu meliputi ada konsep titrasi asam basa, terus indikator titrasi, kemudian kurva titrasi. Peta konsepnya ya bisa diamati pada titrasi asam basa gitu kan. Kalian akan mengenal konsepnya, terus indikator yang dipakai. Jadi indikator yang saya maksudkan ini ya sama seperti indikator yang ketika kita pertama kali belajar asam basa, yaitu di kelas 11 KD 10 ya. Stokiometrinya ya harus masih ingat ya, molaritas ya kan, mol per volume. Nah, terus turunan rumusnya apabila yang diketahui adalah massa dan volumenya mililiter, pakai rumus yang ini gitu. Terus ada tambahan lagi ya, rumus penetralan. Karena pada prinsipnya titrasi itu kan reaksi penetralan antara asam dengan basa. Jadi kalau kita mengidentifikasi suatu bahan yang kita belum tahu pH-nya, kita cek, oh ternyata ini asam zatnya, berarti perlu dititrasi dengan basa. Nanti kan akan ketemu proporsi ekuivalennya begitu. Nah, maka oleh sebab itu rumusnya juga rumus ekuivalensi, yaitu konsentrasi asam kalikan volume asam dikalikan valensinya asam. Valensi asam itu ya yang indeksnya H plusnya itu loh. Terus sama dengan konsentrasi basa kalikan volumenya basa ya kan, sama dikalikan valensinya basa. Valensinya basa berarti itu adalah indeksnya OH min. Jadi sekarang udah mulai ngerti ya titrasi ya. Apa aja sih alat yang digunakan dalam titrasi? Nah, ini kita amati dari gambar ini. Biasanya yang dipakai sampel yang belum atau yang mau dicari tahu pH-nya itu menggunakan Erlenmeyer. Terus titrannya ditempatkan di biuret. Biuret itu yang kayak pipa kaca gitu kan, ada ukurannya. Terus agar biuret bisa berdiri diperlukan yang namanya statip sama klem. Biuret itu ada kerannya ya, jadi kerannya itu bisa diputer gitu, nanti airnya larutannya bisa mengalir, yang bisa kita kontrol, mau mengalir deras, mengalir lembut, atau tidak mengalir, bisa lah diatur. Ya, kita titrasi itu kan penentuan kadar ya, sebenarnya kadar konsentrasi baik sampel yang belum diketahui kadarnya.
Nah, kalau tadi saya sudah pernah menyebut istilah titran. Lah, titran itu sendiri ya larutan baku itu. Larutan baku itu apa sih? Larutan yang udah distandarisasi sehingga kita udah benar-benar tahu konsentrasinya dengan tepat gitu. Itu namanya larutan baku yang udah distandarisasi. Terus kita juga dalam titrasi kita mengenal istilah titik akhir titrasi, yaitu titrasi dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Saat perubahan warna indikator itu disebut sebagai titik akhir titrasi. Jadi nanti kita mengenal titik akhir titrasi ketika udah terjadi perubahan warna gitu kan, langsung kerannya langsung ditutup gitu kan, selesai. Jadi tidak sampai bablas. Kalau sampai bablas ya nanti ekivalennya kurang tepat. Jadi nanti ada kesenjangan antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen. Apabila Jadi intinya titik akhir titrasi ya pengalaman kita melakukan titrasi yang menghentikan itu gitu kan, berhenti. Tapi kalau berdasarkan hitungan ya titik ekivalen. Lah, jika ada perbedaan antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasi, berarti jika bedanya terlalu tajam berarti ya titrasinya kurang berhasil gitu. Tapi kalau bedanya tipis, nah berarti titrasinya bisa dikatakan berhasil. Lah, titrasi itu sendiri biasanya tidak bisa hanya satu kali jalan ya, satu sampel gitu enggak. Tapi ada 3 atau 5 itu kan. Yang sering kalau nanti di soal ya berarti yang muncul 3 sampel yang dititrasi. Oke, mengingat lagi tentang asam kuat ya. Ini sering-sering saya ingatkan terus ya, pakai asam kuat ini ya dihafalkan. Basa kuatnya juga gitu kan. Oh, udah hafal, oh bagus, next. Asam lemah itu kan harus dihafalkan. Basa lemah juga gitu kan. Nah, hanya sedikit aja yang perlu dihafalkan, tidak perlu banyak-banyak. Udah hafal? Oke, lanjut. Nah, konsep titrasi artinya nanti akan ada pencampuran antara asam dengan basa ya kan, atau sebaliknya. Nah, tinggal kita cek dulu di situ yang dipakai asam kuat dengan basa kuat atau lainnya gitu kan. Nah, ini pemahaman secara universal digunakan pada titrasi, buffer juga pada hidrolisis gitu. Jadi misal gini, pemahaman yang pertama, asam kuat ditambah basa kuat, habis itu artinya ekivalen antara asam kuat dengan basa kuatnya itu sama, ekivalen. Berarti nanti akan dihasilkan pH 7. Tapi jika sisanya asam kuat, berarti pH-nya akan kurang dari 7 kan gitu. Logikanya kan gitu kan. Misalkan asam kuatnya 5, basa kuatnya 6, berarti basa kuatnya ya lebih 1, berarti nanti sifatnya basa. Tapi asam kuatnya 5, basa kuatnya 4, berarti kelebihan 1 asam kuat, berarti sifatnya akan asam gitu. Terus berikutnya kalau asam kuat dicampur dengan basa lemah dan habis, maksudnya kedua-duanya ekivalen gitu, habis, maka ini masuknya hidrolisis, karena akan terbentuk garam. Nah, garam tersebut memiliki sifat asam karena asam kuat yang dipakai. Jika sisa asam, nah kalau asam kuat yang sisa ya berarti ya udah kita hitungnya yang pH-nya asam kuat yang sisa itu, maka pH-nya akan kurang dari 7. Tapi apabila yang sisa adalah basa lemah, berarti kan akan ada sistem komponen terdiri dari basa lemah dan asam konjugatnya, masuklah ke buffer basa gitu. Dengan penalaran yang sama, asam lemah
ditambah basa kuat, nanti pemahamannya akan sama dengan yang ini ya. Asam lemah tambah basa kuat, berarti kalau ekuivalen berarti ya terjadi hidrolisis garam yang sifatnya basa gitu, karena basa kuat. Kalau sisanya asam berarti akan terjadi buffer asam. Kenapa? Karena di dalam komponen itu ada asam lemah dan basa konjugat, makanya disebut sebagai buffer asam. Kalau yang sisa basa, lah kan basa kuat, berarti tinggal sisanya itu kita hitung pH-nya. Karena basa berarti pH-nya akan ada di atas 7. Ini jadi memahami tabel ini tuh ibarat kayak intisari dari pencampuran asam basa gitu. Ini kuncinya ada di sini. Jadi kalau pemahaman tabel ini kalau udah benar-benar matang paham, maka untuk soal-soal berikutnya acuannya gampang banget gitu. Tinggal kita memahami di tabel ini. Asam lemah ditambah basa lemah, ya terjadi hidrolisis total. Kalau ekuivalen berarti jumlahnya sama ya, asam lemah dengan basa lemah. Tapi kalau sisa asam, nah karena nanti komponennya ada asam lemah dan ada basa konjugatnya, maka bisa terjadi buffer asam. Kalau yang sisa basa, maka bisa terjadi buffer basa. Demikian ya. Lanjut ya. Indikator titrasi apa aja sih? Karena ini titrasi, maka yang digunakan adalah indikator reagen. Jadi tidak kalau yang kemarin asam basa kan masih banyak menggunakan indikator, ada indikator alam lah, ada indikator lakmus lah, itu kan, itu mengenalkan secara keseluruhan. Tapi kalau yang titrasi, maka yang dipakai adalah jenis reagen, ya bisa bromtimol biru, bromfenol biru, phenolphthalein alizarin kuning dan sebagainya. Jadi semacam larutan gitu loh yang digunakan. Nah, nanti tinggal kita memprediksi trayeknya berdasarkan hasil data yang diamati. Kalau langsung menggunakan, kenapa sih susah menggunakan reagen? Kok tidak langsung menggunakan pH meter misalkan gitu? Ya mungkin zatnya kita tidak tahu karakter zat tersebut beracun apa enggak dan sebagainya kan. Kalau kita menggunakan alat semacam pH meter, takutnya nanti racun itu tertinggal di pH meter. Tapi ya enggak ada juga sih, ini kan hanya salah satu teknik atau cara ya. Kalau memang mudah atau aman menggunakan pH meter, ya menggunakan pH meter juga tidak apa-apa. Tapi ini salah satu teknik titrasi. Jadi menggunakan biuret, terus ada reagennya gitu kan. Oke, tadi udah saya singgung tentang peralatan dan perlengkapannya ya. Oke, kita cek dari sini aja dulu. Ada tabung yang dipegang, ini Erlenmeyer ya, Erlenmeyer. Terus ada klem dan statif. Nah ini. Terus yang dipegang di atas ini tidak tampak ya, itu ada yang namanya biuret. Nah ini kalau dari sini tampak. Ini yang bawah ini adalah Erlenmeyer, yang ini yang ada kerannya itu adalah biuret. Nah ini ada klem, ada statif. Ya udah gitu. Oh iya, ada lagi ini. Ini kalau yang di bawah ini namanya larutan sampel. Sampel itu yang belum kita ketahui, yang mau kita cari tahu. Sedangkan yang ada di sini ini namanya larutan baku atau kadang disebut sebagai titran, zat yang digunakan untuk mentitrasi itu. Lalu kok ini dikocok-kocok terus? Ya iyalah, kalau tidak dikocok cepet-cepet ya. Kan gini, reaksi kimia bisa berlangsung lebih cepat apabila dilakukan pengocokan, pengadukan atau shake. Nah ini adalah salah satu proses itu ya. Jadi ketika diputer gitu kan Erlenmeyernya, biar reaksinya itu cepat terjadi, tidak nunggu-nunggu lama. Nanti takutnya ketika ini masih ngalir, sebenarnya dia udah tepat, titik akhir titrasinya udah tepat,
tapi reaksi yang terjadi lambat gara-gara tidak diputer, kan terus itu air yang titrannya tetap ngalir kan. Tahu-tahu ada perubahan warna, langsung dibuka cedek gitu, wah perubahan warnanya udah sangat-sangat kebanyakan gitu kan. Makanya emang harus diputer. Tangan kiri megang keran ini ya, tangan kanannya yang megang Erlenmeyer. Jadi sambil diputer gitu Erlenmeyernya, ya hampir sama kayak gini lah, kayak video nih. Kurva titrasi. Oke, ini titrasinya apa dulu gitu kan? Titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Nah, asam lemah dititrasi dengan basa kuat. Jadi pH asam lemahnya kan ada di bawah sini ya kan. Nah, terus nanti ditambahi basa kuatnya NaOH, tambah terus gitu kan, terus. Nah, ketika belum ditambahi itu kan pH-nya masih asam lemah nih yang mendominasi. Tapi ketika udah ditambahi, karena ada basa kuat dengan jumlah yang lebih sedikit, maka kan akan membentuk larutan penyangga, karena di situ ada komponen asam lemah dan basa konjugatnya gitu. Terus setelah itu dia akan mencapai titik ekivalen gitu kan, jumlah antara asam lemah dengan basa kuatnya itu sama. Nah, barulah itu disebut sebagai hidrolisis, karena dia kan menjadi garam yang terhidrolisis, maka sifatnya adalah basa, karena basanya kuat, asamnya lemah. Sampai satu waktu benar-benar udah terkalahkan itu si asam lemahnya dengan basa kuat, ya terus jadilah sifat larutan itu adalah basa. Next. Penetralan asam kuat oleh basa kuat. Nah, ini asam kuat oleh basa kuat. Kalau tadi udah paham ya, asam lemah dengan basa kuat. Kalau ini asam kuat, basa kuat. Jadi asam kuat berarti kan pH-nya kan paling nggak mendekati 1 lah gitu kan, karena yang namanya juga asam kuat. Jadi kan benar-benar dia akan ada deket di 1 gitu. Maksudnya ini loh agak ke bawah. Berbeda dengan yang sebelumnya. Coba saya cek yang sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan asamnya asam lemah, dia akan ada di kisaran antara 2 dengan 4 atau mungkin 3 ke atas lah, antara 3 ke atas gitu. Tapi kalau ini kan memungkinkan 1 ini berada di posisi 1 gitu. Terus pada penambahan terus menerus, satu waktu kan basa kuatnya yang akan menang, makanya dia akan mendekati kisaran angka 14 basa kuat gitu. Ini juga demikian. Mana yang tadi? Nah, ini ada mendekati kisaran 14 ya kan di sini. Tapi kalau yang sebelumnya juga sama. Mendekati kisaran 14. Karena apa? Karena yang dipakai basa kuat. Lagi ya, contoh lagi ya, cek ya, analisanya. Nah, ini asam lemah dengan basa kuat. Ini tadi udah saya singgung yang di awal, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Basa lemah oleh asam kuat. Nah, coba cek ya. Dia akan ada di bawahnya 12, yaitu kisaran ya mungkin 11 lah. Kan tidak mungkin kan dia mendekati 14, karena dia kan basalnya basa lemah gitu kan, ada di kisaran itu. Ini yang angka-angka ini loh yang penting. Terus dia akan dititrasi oleh asam kuat, asam kuat ini ya. Salah ketik, sorry. Dan setelah dititrasi, satu waktu kan dia asamnya bisa, karena asamnya asam kuat, maka bisa mencapai kisaran mendekati 1. Makanya ada di kisaran di bawah 2,
mendekati 1 atau 1 itu bisa. Gimana, udah paham ya? Next. Oke, contoh soal yang digunakan adalah tadi reaksi penetralan. Jadi larutan HCl 0,4 M dititrasi dengan larutan NaOH, ternyata titik air titrasi tercapai 25 ml larutan HCl memerlukan 100 ml larutan NaOH. Jadi kalau dengan bahasa ini kalian harus menganalisa ya, mana yang sampelnya, mana yang titrannya. Nah, kalau yang ini dititrasi dengan NaOH, berarti ini titrannya NaOH. Ternyata titik air titrasi tercapai bila 25 ml larutan HCl, artinya HCl-nya itu yang ada di Erlenmeyer itu sebanyak 25, memerlukan 100 ml larutan NaOH. Mungkin dilakukan beberapa kali, bisa 101, 99, 100 gitu kan, terus di rata-rata ketemu angka 100. Nah, dari situ berarti kan udah ketahuan molaritas HCl-nya 0,4, volumenya 25 gitu kan. Terus 100 ml larutan NaOH yang dipakai gitu. Tentukan molaritas NaOH-nya. Jadi ini terbalik ya, yang udah diketahui malah justru yang di bawah, yang di Erlenmeyer. Jadi apa-apa, ini kan belajar ya kan. Tapi kalau dalam uji sampling ya jelas lah yang distandarisasi itu adalah larutan bakunya yang sebagai titran. Ya tidak apa-apa, ini belajar ya. Jadi yang harusnya dicari tahu malah sekarang diketahui gitu, ceritanya gitu ini. Volume asam 25, volume basa 100. Molaritas asam sama dengan volume basa dikali molaritas basa. Oh, ini kurang, rumusnya kurang. Molaritas asam dikali volume asam sama dengan volume basa dikali molaritas basa, masing-masing dikalikan dengan valensinya. Cuman berhubung sama-sama NaOH dengan HCl itu valensinya 1, maka ya enggak usah, enggak apa-apa, enggak ditulis. Ini yang sebelah sini ya, ini perlu ada tulisan V asam gitu. Jadi tinggal kita masukkan 0,4 kali 25 kali 100 kali M basa. M basa itu yang dicari. 0,4 itu dari mana sih? 0,4 ya, ini 0,4 udah ketahuan kan, 25 ini, terus 100-nya ini yang dicari molaritas basa. Ketemulah 0,1 molaritas basa. Berarti 0,1 kalau kita pengen nyari lagi, misalkan di sini ditanya pH, berarti kita harus mencari pOH-nya dulu. pOH-nya adalah main log OH main log 10 / min 1 sama dengan 1. pH-nya jadinya 14 dikurangi 1, 13. Jadi nanti ini adalah pH-nya 13 pada soal ini. Next ya. Diketahui 2 jenis larutan diuji dengan 4 jenis indikator dengan hasil sebagai berikut. Indikator metil merah, metil jingga, bromtimol biru, phenolphthalein. Jika kalian mendapati soal kayak gini, ini soal turun temurun ya. Jadi kalau mempelajari satu soal ini paham, insya Allah untuk yang lainnya paham. Karena ini kan menganalisa trayeknya, memperkirakan gitu, memprediksi ini kira-kira pH-nya ada di sini gitu. Nah, kita cek di sini metil merah, dia ternyata memberikan larutan satu warnanya jingga. Jingga itu berarti antara merah ke kuning. Berarti dia akan ada di kisaran tengah-tengah ini, antara 4,2 sampai 6,3, ada di kisaran itu. Kalau kita ngecek satu-satu ya. Yang pertama ini larutan satu dulu. Metil jingga ternyata warnanya kuning, berarti kuning ada di 4,4. Berarti kira-kira 4,4 ke atas. Ini pH-nya. Kira-kira menggunakan metil jingga. Bromtimol biru warnanya kuning, berarti kurang dari 6.
Phenolphthalein tak berwarna, berarti kurang dari 8,3. Terus kita sempitkan itu tadi ya, 8,3 kan masih di atasnya 6, berarti tidak dipakai. Terus ada lagi enggak yang di bawahnya 6? 6,3, 4,4 tadi di atasnya kuning. Oh, berarti 6 itu adalah batas atasnya. Terus batas bawahnya adalah 4,2 dengan 4,4 targetnya. Kita ambil yang 4,4. Berarti nanti jawabannya untuk kisaran pH larutan 1 itu antara 4,4 sampai 6. Nah, ini dia. Gitu. Terus kita cek lagi yang larutan 2. Warna apa? Kuning. Oh ya, kuning itu adalah pH-nya ada di 6,3 ke atas. Metil juga kuning lagi. Oh ya, pH-nya ada di 4,4 ke atas. Nah, ingat di sini. Ini udah mulai sempit lagi nih. Ini kan 4,4 ke atas. Yang ini 6,3 ke atas. Berarti yang dipakai 6,3 yang lebih dekatnya. Gitu. Brom timbul biru berwarna biru. Berarti biru itu ada di 7,6 ke atas. Nah, lebih kuat lagi 7,6. Jadi metil merah dengan metil jingga itu udah tidak terpakai dengan adanya brom timbul biru. Phenolphthalein tak berwarna, berarti tak berwarna itu di kisaran 8,3 ke bawah. Dengan demikian dia itu pH-nya kira-kira antara 7,6 sampai 8,3. Oke, that's right. Berikut ini ada data hasil percobaan titrasi. Lah, ini kalau ini titrasi pantas ini. Ada 3 data kan, yaitu begitu. Kalau ada 3 data ini adalah data titran loh ya. Ingat loh, ini adalah data titran yang berubah-ubah ini titran. Karena kita kan enggak karena ada faktor human error, faktor apa-apa dan sebagainya, kan enggak dong harus klop 20 semua gitu kan, mesti ada variasinya. Mesti itu. Lah dari variasi ini kita jumlahkan data yang marginnya terlalu signifikan dibuang biasanya. Karena berarti itu salah, melakukan percobaannya salah, buang. Terus data-data yang dekat-dekat itu dijumlahkan semua di rata-rata. Terus ini adalah volume MgOH 2 kalinya, yaitu yang dipakai 10 itu dari mana? Ya memang benar-benar diukur 10 gitu kan, karena dia ada di Erlenmeyer. Jadi yang ini ada di Erlenmeyer, yang ini nanti zatnya ada di titran, ada di biuretnya. Terus berdasarkan data tersebut, massa MgOH 2 kali yang bereaksi adalah, nah ini cara ngitungnya di sini. Ini saya pakai rumus penetralan ya. Tadi yang udah saya singgung rumusnya, yaitu molaritas asam, volume asam dikalikan valensi asam sama dengan molaritas basa kalikan volume basa dikalikan valensi basa. Terus molaritas asamnya berapa? Kita cek di sini kan ada keterangan 0,1, masuk angka 0,1. Terus volume yang dipakai berapa? 20,2, 19,8. Ini dijumlahkan semua terus di rata-rata ketemulah angka 20. Berarti 0,1 dikali 20 dikalikan 1. Kenapa 1? Karena HCl hanya ada 1 gitu kan. Terus sama dengan molaritas basa. Molaritas basanya kan yang dicari. Bener enggak? Yang dicari apa? Oh iya benar, kita nyari dulu molaritas basanya dulu, MB. Nah dari MB nanti baru bisa nyari ke masanya dari basa tersebut. Volumenya udah diketahui, dipakailah 10. Terus valensinya 2. Kenapa valensinya 2? MgOH 2 kali. Nah angka 2 inilah yang menunjukkan valensinya. Terus setelah dihitung ketemulah MB sama dengan 0,1. Begitu kan. Terus mol B
Masih ngendak rumusnya? Molaritas sama dengan mol per volume. Kalau kita mencari mol berarti sama dengan molaritas dikalikan volume. Oke, udah paham ya? Oke, paham ya. 0,1 dikalikan volumenya 20, berarti ketemu 2 milimol. Kok milimol? Lah kan satuan yang di atas ini kan 20 ml. Makanya molnya ya juga mengikuti milimol, bukan mol. Dari 2 milimol. Terus kalau kita pengen mencari massa B, ya massa B itu adalah milimol kalikan mr. Milimolnya berapa? 2. Mr nya berapa? 58. Dari mana mr? Nah, mr harus ngitung lagi ya, kayak waktu kelas 10 KD 10 semester 2. Nah, lupa? Oh, enggak apa-apa. Buka lagi videonya, yaitu KD 10 kelas 10 semester 2. Ya, jangan lupa like and subscribe, share, dan pencet tombol lonceng notifikasi agar kalian semua mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Dan pastikan bersemangat, selalu bermanfaat. Kita lanjut lagi. MG-nya MG itu kan 24, ya kan, AR-nya, O-nya 16, hanya 1. 16 tambah 1 17 kali 2 34 tambah 24 berapa? 58. Udah kan ketemu. 2 kali 58 adalah 116 miligram. Ubah ke dalam gram, ya tinggal dibagi 1000, itu kan ketemu 0,116. Gimana, udah paham kan? Mudah kan? Pengen lagi kan? Oke, next. Oke, ya cuman itu ya. Cuman itu. Dan maksudnya materinya cukup itu gitu. Literasi itu sebenarnya simple ya. Ya, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe serta share video ini biar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasi agar mendapatkan kiriman-kiriman video terbaru dari kami. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga semakin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.